Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, NIM 251R10032 dari Prodi Pendidikan Vokasional Tata Rias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Argopuro Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara tugas dari mata kuliah Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Dosen pengampu Ibu Partiwi Ngayuning Tias Adi, SPD MPD, yaitu penerapan kesetaraan gender di Madrasah Diniyah, mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi dalam keseharian. Saat ini saya sudah bersama Kepala Madrasah Diniyah MDTA Miftahul Abrol, yaitu Ibu Devi Lisa Widiawati SPDI, yang akan berbagi informasi dan pengalaman secara langsung. Pertama-tama bisa Ibu ceritakan profil singkat dan pengalaman sebagai Kepala Madrasah Diniyah, Bu? Madrasah Diniyah itu merupakan sekolah non formal. Kegiatannya itu dilakukan pada sore hari. Nah, di situ kita sebagai kepala madrasah dan juga guru-guru yang lain menerapkan ilmu pendidikan agama sebagai materi tambahan. Kita hanya dasar untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi pada anak-anak kita. Itu. Kalau menurut Ibu, seberapa penting kesetaraan gender diterapkan di lingkungan madrasah? Dan bagaimana Ibu menerapkan kesetaraan gender di lingkungan madrasah tersebut, Bu? Sebenarnya dari masalah gender itu kita tidak terlalu fokus untuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Soalnya di sini masih ada yang sejajar TK, MI, SD dan seterusnya. Upaya apa yang Ibu lakukan agar santri laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama di madrasah, Bu? Upaya kami yaitu tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kita memperlakukan mereka sama agar mendapatkan ilmu. Apalagi kita ada materi tambahan seperti membaca Al-Quran. Dari situ kita akan mendidik anak-anak supaya lebih fokus lagi dalam pembelajaran agama, terutama pembacaan Al-Quran. Terus tantangan apa yang paling sering Ibu hadapi dalam menerapkan kesetaraan gender? Dan bagaimana Ibu menyikapi pandangan masyarakat atau wali santri yang kurang mendukung tentang kesetaraan gender di lingkungan madrasah? Upayanya kita sudah berusaha sekuat tenaga meyakinkan mereka dan mengajak mereka agar selalu mendukung apa yang telah kita rencanakan dari awal sampai akhir demi memajukan Madrasah Diniyah. Itu. Apa langkah yang bisa diambil jika perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan? Terus strategi apa yang Ibu gunakan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strateginya kita berusaha untuk mengadakan pertemuan antara wali murid, guru untuk mengadakan bagaimana cara kita memajukan suatu madrasah tersebut. Terus bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan upaya kesetaraan gender yang sudah dilakukan tersebut, Bu? Mengevaluasi itu dengan cara kita mengadakan pertemuan rutin selama sebulan sekali bersama Dewan Guru dan membicarakan bagaimana kedepannya kita akan mendidik anak-anak kita untuk lebih berkembang lagi. Apa suka duka Ibu menjadi kepala madrasah perempuan, Bu? Seringkali kita memang diremehkan karena mana mungkin seorang wanita itu bisa memimpin suatu lembaga. Padahal pada zaman sekarang tidak ada laki-laki dan perempuan. Yang penting kita tidak selalu membelakangkan laki-laki. Tidak perlu takut dan juga tidak perlu tidak perlu rendah hati. Tidak perlu rendah hati. Maksudnya tidak perlu kecil hati. Bagaimana
cara kita untuk memimpin. Kita belajar dari awal. Terus yang terakhir, apa pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada perempuan khususnya Gen Z bahwa kepemimpinan bukan hanya milik laki-laki, tetapi perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memimpin. Untuk perempuan zaman sekarang, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita belajar dari awal itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Dari sini, sebagai perempuan kita harus kuat, tidak terlalu bergantung pada laki-laki. Gitu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu, kesempatan, dan informasi yang sangat berharga yang telah diberikan. Terima kasih Bu. Dari wawancara ini kita dapat memperoleh gambaran bagaimana upaya dan tantangan dalam menerapkan kesetaraan gender di lingkungan madrasah diniyah, serta menunjukkan bahwa kepala madrasah memiliki komitmen kuat dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penerapan kesetaraan gender di lingkungan madrasah diniyah. Kesetaraan dianggap penting dan mewujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama bagi santri laki-laki dan santri perempuan. Meskipun masih menghadapi tantangan dari pandangan masyarakat, upaya seperti pembinaan guru, komunikasi dengan wali santri, dan evaluasi terus dilakukan untuk menjaga keadilan. Hasilnya terlihat dari sikap santri yang lebih saling menghargai. Secara keseluruhan, kepemimpinan perempuan dipandang seperti hal yang wajar dan setara. Dengan pesan utama agar perempuan, khususnya Gen Z, percaya diri, terus belajar, dan berani mengambil peran sebagai pemimpin. Demikian wawancara yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini bersama Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Abrar. Saya Nuraini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama proses wawancara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.